Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mata kuliah kita semester ini fikih dan usul fikih ya. Fikih dan usul fikih. Fikih dan usul fikih ini dalam Islamic Studies, ilmu-ilmu keislaman masuk kelompok ilmu-ilmu agama. Ilmu agama ini kan banyak. Ada ilmu sumber Al-Quran, tafsir, ada ilmu hadis, ulumul hadis. Nah, kemarin kita bicara semester lalu kalau nggak salah ulumul Quran ya. Kemudian ada ilmu hukum Islamnya, ilmu fikih usul fikih. Ya, ada nanti ilmu akhlaknya. Ada juga nanti ilmu sejarah Islamnya, ada tarbiyah Islamnya, dakwah Islamnya dan seterusnya. Inilah yang nanti menghasilkan universitas, menghasilkan fakultas-fakultas, dan dari fakultas jadilah universitas Islam gitu ya. Maka ada fakultas syariah, hukum Islam, ada fakultas usuluddin, dasar agama, isinya Al-Quran, tafsir, hadis ya. Ada fakultas dakwah, isinya dakwah Islam, metodologi dakwah. Kalau kalian kan lebih kepada fakultas sosialnya lebih ini ke apa dia ya, ke Diknas ya, yang umumnya, tetapi karena dia di UIN maka mata kuliah pokok-pokok agamanya itu diajarkan. Karena perbedaan fakultas umum di UIN dengan tidak UIN itu bedanya ilmu agamanya, ilmu dasar agamanya. Nah, ilmu fikih ini masuk kelompok ilmu hukum Islam. Sebenarnya sebelum ini pengantarnya dia ya. Sebenarnya sebelum kita belajar fikih usul fikih, ada istilah satu lagi yang kita kenal dengan ilmu syariah. Ya. Syariah. Nah, syariah itu secara sederhana syariah itu isinya Al-Quran Sunnah, Al-Quran hadis. Ya, kalau didefinisikan ulama, semua titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, ya, di luar akhlak, itu termasuk syariah namanya. Jadi kaitannya dengan hukum-hukum amaliyah. Nah, itu secara umum. Kalau fikih secara bahasa dia artinya pemahaman, maksudnya pemahaman mendalam ya. Kalau pemahamannya nggak mendalam, nggak fikih disebut. Nah, fikih itu pemahaman mendalam. Maksudnya apa? Fikih itu adalah hasil pemahaman ulama dari Al-Quran Sunnah, ulama-ulama ahlinya, ulama-ulama besar, seperti Imam Mazhab itu. Nah, setelah dipahami dari Quran Sunnah dengan metodologi, memahaminya dengan metodologi, tata cara, dengan kaidah-kaidah, tata cara kaidah-kaidahnya itu disebut nanti usul fikih. Nah, jadi fikih itu adalah hasil dari pemahaman ulama terhadap Quran hadis dengan metodologi secara sistematis ya. Karena kalau tidak pakai metodologi itu bisa membahayakan. Kenapa? Karena sebahagian Al-Quran hadis itu tidak bisa dipahami dengan baik kecuali kita memahami, menguasai banyak ilmu. Nah, karena banyaknya ilmu ulama-ulama besar kita yang masa lalu, maka mereka buatlah metodologi memahaminya gitu ya. Supaya apa? Supaya mudah, supaya ada supaya ada kaedah-kaedahnya, kaedah fikriyahnya. Kaedah fikriyahnya itu nanti masuk dalam kelompok usul fikih. Kalau tidak pakai metodologi, memahaminya dengan sesuka hati, itu bisa membahayakan, ya, bisa membahayakan dan bisa akan menghasilkan banyak hukum-hukum Islam yang keliru, salah, ya. Maka fikih ini adalah kalau kita definisikan dengan definisi istilah, fikih itu dia kaitannya dengan hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Ya, kemudian yang digali al-mustanbatu minan dalil tafsiliyah, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi diambil dari dalil terperinci ya, dengan rinci dari Al-Quran, hadis, sunnah, kemudian ijma' sahabat, qiyas. Dalil itu ada yang mukhtalaf, ada yang diperselisihkan penggunaannya, ada yang disepakati gitu ya. Tapi dirinci dia dalil-dalilnya tuh. Kalau nggak ada dari Quran, dari sunnah, nggak ada ijtihad, ijma' atau qiyas atau maslahah macam-macam. Nah, jadi diambil dari dalil terperinci sehingga menghasilkanlah dia hukum Islam. Maka fikih itu
nanti isinya berkaitan dengan fikih wudu, tentang wudu, sholat, puasa, zakat, fikih haji, ya ada fikih mar'ah, fikih wanita yang berisi tentang hukum-hukum Islam tentang wanita dan seterusnya. Maka dia sejenis produk fikih itu adalah produk hukum Islam yang dipahami ulama-ulama ahlinya, ulama salaf yang ahli dalam bidang itu untuk menghasilkan sebuah hukum Islam gitu ya. Kalau syariahnya dia bahan baku Al-Quran, hadis. Nah, bagaimana tata cara memahami hukum Islam itu dengan baik supaya menghasilkan fikih hukum Islam yang baku? Caranya, tata caranya itulah yang disebut dengan usul fikih. Usul itu artinya dasar, fikih pemahaman mendalam. Nah, dasar-dasar untuk menghasilkan pemahaman mendalam hukum Islam, menghasilkan fikih, itulah yang disebut dengan usul fikih, ya. Jadi usul fikih itu kalau menurut ulama seperti Al-Amidi mengatakan ilmu tentang seperangkat hukum syara. Ilmu hukum syara yang bersifat fur'iyah yang berhasil didapat melalui penalaran dan istidlal. Ya. Kalau Al-Amidi begitu, termasuk Al-Amidi ini termasuk pengarang kitab usul fikih. Al-Hikam min Usul Ahkam ini termasuk usul fikih yang paling lama. Kalau Imam Syafi'i dan kawan-kawan itu lebih memahami, ya sebenarnya usul fikih ini lebih kepada kaedah-kaedahnya gitu ya. Kalau fikih itu hasilnya, tapi kalau usul fikih itu adalah qawaidul ahkamnya, kaedah-kaedah hukumnya, kaedah-kaedah untuk menghasilkan hukumnya gitu ya, yang digali juga dari hukum, yang digali dari Al-Quran, hadis gitu ya. Tapi ada kaedah-kaedahnya, ada tata caranya. Nah, maka disebutlah nanti dia menghasilkan hukum Islam. Kalau istilah hukum Islam, sebenarnya hukum Islam itu nggak ada sebutannya dalam bahasa Arab ya. Itu dikenal di Indonesia. Nah, kalau Profesor Amir Syarifuddin mengatakan lebih cenderung hukum Islam itu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui kelompok masyarakat. Ya, disusun orang-orang yang berwenang oleh masyarakat itu. Kalau ini diartikan hukum secara umum ya, kalau hukum secara umum. Tapi kalau hukum Islamnya ya lebih kepada seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah. Karena hukum itu kan seperangkat peraturan. Maka kalau hukum Islam itu seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan hadis, Al-Quran dan hadis. Maka jadilah dia nanti menjadi hukum Islam. Nah, kalau kita mau istilahkan, maka ada perbedaan sedikit antara istilah syariah, fikih, usul fikih, dan hukum Islam. Jadi kalau fikih dia syariah itu adalah titah Allah, perintah Allah yang ada dalam Quran Sunnah, Quran hadis. Kemudian fikih itu ilmu tentang hukum syar'i. Ya, hukum syar'i itu kan bisa wajib, sunnah, makruh, mubah, haram gitu kan. Nah, jadi ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amali, yang digali dari dalil terperinci, ini ulama Syafi'i yang mendefinisikan begini. Sedangkan usul fikih itu kaedah-kaedahnya, aturan-aturan untuk menghasilkan hukum syar'inya. Maka kalau kita tidak menguasai fikih usul fikih, maka hampir bisa dipastikan kita tidak akan mampu memahami hukum Islam dengan baik. Itu kunci, karena ilmu fikih usul fikih ini ilmu hukum Islam, ilmu syariah kan. Maka sebagian orang ada yang berhukum menganggap dengan Al-Quran Sunnah sudah bisa ngeluarin hukum. Ini keliru besar. Ya, inilah yang menyebabkan di Indonesia ini banyak muncul fatwa-fatwa yang salah, yang lari dari nggak rasional, lari dari pemahaman yang disepakati oleh ulama salaf. Misalnya pendapat yang mengatakan, ya, contoh-contohnya yang baru-baru ini terjadi, wayang itu harus dimusnahkan. Nah, bahasa dimusnahkan itu berarti wayang itu haram, bisa dimaknai haram. Nah, wayang itu bukan sesuatu yang haram. Ini karena nggak mengerti metodologi usul fikih dengan baik, maka dianggap haram. Ya, kenapa dianggap haram? Ya nggak ngerti usul fikih dengan baik sebenarnya. Maka sehingga muncul pemahaman-pemahaman yang keliru. Padahal memang Nabi SAW melarang untuk membuat patung, foto patung. Zaman Nabi nggak ada foto. Yang dimaksud di situ patung musawwir,
taswir atau musawwirun, la'anallahu. Ya, Allah melaknat orang yang menggambar dengan yang gambarnya. Maksud di situ membentuk patung ya, menggambar 3 dimensi bentuk patung dan dia difungsikan untuk diagungkan. Nah, maka membuat berhala itu termasuk yang tercela di laknat Allah. Termasuk membuat patung-patung binatang, nanti kita disuruh menghidupkannya. Kenapa? Karena dia mau diagungkan kan. Diagungkan manusia, itu tidak dibenarkan. Kecuali bentuk-bentuk patung seperti boneka mainan anak-anak, untuk mainan anak-anak dibolehkan. Maka ulama membolehkan karena dia tidak untuk diagungkan. Termasuk wayang. Wayang itu dibolehkan karena dia untuk pendidikan, untuk mengenal sejarah, diambil hikmah sejarahnya, macam-macam gitu ya. Maka ulama Wali Songo itu membolehkan wayang itu untuk jadikan apa? Nah, ini namanya fikih. Nah, sepertinya dikaji dia secara mendalam fikih. Yang dilarang Nabi itu sebenarnya lebih kepada patung atau gambar 3 dimensi yang disembah. Wayang itu kan sudah dipenyetkan sama Wali Songo supaya tidak berbentuk 3 dimensi dan tidak seperti patung. Dan fungsinya cuma untuk ya mainan drama gitu ya. Sehingga sebenarnya secara fikih sulit untuk kita pahami itu haram, ya, sulit, analis akliyahnya sulit ya. Makanya ulama-ulama Wali Songo itu tidak mengharamkan wayang ya. Ini salah satu contohnya. Kadang juga ada yang mengatakan daging buaya itu halal. Daging buaya itu halal, itu juga termasuk kekeliruan. Karena buaya itu termasuk binatang buas yang memangsa manusia, karnivora. Binatang buas yang bertaring itu termasuk yang diharamkan Nabi SAW secara umum. Ya. Nah ini akibat sebenarnya kalau kita pahami karena kurang memahami ilmu fikih, usul fikih. Karena tidak semua ayat Al-Quran dan dalil hadis itu bisa langsung kita pahami, langsung keluarin hukum. Jangan mentang-mentang hafal hadis, ayat Quran, langsung keluarin hukum sendiri. Nggak pakai metodologi, ini kalah. Inilah yang membuat kekeliruan, ini buat yang merusak umat Islam itu begitu. Dia nggak mengerti metodologi usul fikihnya, metodologi mengeluarkan hukum Islamnya, langsung dia caplok saja. Ini dalilnya, ayatnya, ini hadisnya. Karena nanti, adik-adik yang dirahmati Allah, nanti ayat Al-Quran, dalil hadis itu, misalnya ada ayat yang mengatakan perintah. Nah, perintah itu tidak selamanya wajib. Nah, itulah dikaji dalam usul fikih. Contoh, nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, perintah itu dalam usul fikih kan disebut amar, lapas amar. Lapas amar itu, lapas perintah itu ya al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah adalah wajib. Nah, wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, wajib. Nah, ada perintah dari Quran itu wajib. Contohnya aqimis sholata liduluki syamsi. Ya, dirikan sholat ya setiap tergelincir matahari. Jadi perintah sholat itu dipahami wajib. Termasuk inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman kitaban mauquta, waktunya sudah diwajibkan dan waktunya sudah ditentukan. Nah, maka adik-adik itu disebut Allah wajib. Di situ ada kata kitaban. Kitaban itu ditetapkan. Maka kitaban itu ditetapkan, diwajibkan. Sama dengan ayat kutiba alaikumusiyam. Ditetapkan, diwajibkan bagi kalian puasa. Nah, itu dipahami oleh ulama, itu artinya wajib. Jadi amar dalam Al-Quran itu ada bermakna wajib. Ada juga amar dalam Al-Quran itu maknanya anjuran, bukan wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyaba'asarak karab ayyaba'asarab buka maqamam mahmuda. Di keheningan malam ya hendaklah kalian bangun ya. Sebahagian malam bangunlah kalian, tahajudlah ya. Napilah talak, napilah, lakukan amalan sholat napilah, amalan sholat napilah, amalan sholat tambahan. Nah, napilah di situ artinya anjuran, amalan tahajud. Jadi sholat tahajud itu dianggap nafilah, anjuran. Kenapa dianggap anjuran? Ya, nafilah itu ya, karena secara umum dalam perintah Nabi, sholat tahajud itu tidak bahagian dari wajib agama. Bukan bahagian dari kewajiban agama. Ya.
Dek ambil saku ini dek, soki dek. Jadi sholat tahajud itu tidak bahagian dari kewajiban agama, karena di situ disebut nafilah. Nafilah itu maknanya anjuran, tambahan, dan perintah di situ perintah bermakna apa? Bermakna lin nadab, ya. Jadi walaupun kita diperintahkan melaksanakan nafilah, diperintahkan melaksanakan sholat tahajud, tapi asal dari perintah kaidah kedua adalah lin nadab, untuk anjuran. Artinya apa? Perintah dalam Al-Quran itu ada yang wajib kalau dia keras, kalau dia kurang keras ada yang sunnah, nadab. Bahkan perintah dalam Quran itu ada yang bermakna mubah. Al-aslu fil amri lil ibaha. Asal dari perintah adalah mubah. Contoh perintah mubah misalnya kulu wasyarabu, makan dan minumlah. Nah, kita sekarang tadi kita sudah makan. Terus ada perintah kulu wasyarabu, makan dan minumlah kata Allah. Apakah kita wajib makan? Enggak wajib. Makan minum itu tidak wajib. Kecuali dalam kondisi darurat, kalau enggak makan, enggak minum kita mati. Nah, di situ baru perintah wajib berlaku. Tapi secara umum kulu wasyarabu, asal perintah makan minum itu adalah perintah mubah, boleh. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi. Maka menguasai, memahami dalil Al-Quran, hadis Al-Quran Sunnah tidak serta-merta membuat kita mengerti hukum Islam. Kenapa? Karena perintah dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak semuanya bermakna wajib. Ada yang bermakna wajib, ada yang bermakna nadab, anjuran, ada yang bermakna mubah. Nah, jadi kalau orang nggak belajar usul fikih, ini yang bahaya. Dianggapnya semua larangan haram, semua perintah wajib. Ini kacau, ya. Kacau sekali sebenarnya, ya. Maka orang-orang yang jago hadis itu kebanyakan kalau dia nggak paham usul fikih, sebenarnya mereka nggak bisa dijadikan rujukan untuk hukum Islam. Kenapa? Karena ya mereka nggak ngerti metodologi berhukum. Maka terjadilah nanti kerusakan, kesalahan-kesalahan dalam berpikir, kerusakan-kerusakan hukum Islam, ya. Nah, ini yang terjadi hari ini saya perhatikan. Maka nanti orang-orang mengira walaupun dia alumni Mekah, Madinah, dianggap udah jago berhukum. Belum tentu. Kalau nggak ngerti usul fikih secara mendalam, ya salah-salah berhukum. Dia cuma hafal hadis, hafal Quran kan. Ngaco jadinya. Rukun wudhu 2 katanya. Kan ngaco. Al-Quran menyebut wudhu itu ada 4 kan. Basuh muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, wamsahu birusikum, rijalikum, warjilakum ilal ka'bain. Ya, kaki kamu sampai mata kaki. Al-Quran nyebut 4, dia nyebut 2. Ini kan, ini termasuk sebenarnya kesalahan-kesalahan. Karena tidak memahami fikih usul fikih dengan baik tadi ya. Maka dari itulah, kalau kita mau berhukum, tidak harus menguasai fikih usul fikih dengan baik secara rinci. Baru bisa nanti kita istimbat hukum, mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka kalau kita berhukum pakai ilmu hukum, ilmu syariah, hukum fikih usul fikih. Kalau kita mau tahu hadis itu lemah atau hadis itu misalnya sahih, hadis mutawatir atau hadis lemah atau hadis maudhu, ya, atau hadis mauquf, macam-macam dan seterusnya dengan segala klasifikasinya, maka kita harus menguasai ilmu hadis. Sama dengan kalian. Kalau kita mau tahu tentang pustaka, unsur-unsur pustaka, apa yang harus ada di dalam pustaka, apa kendala-kendala yang harus diatasi dalam pustaka, bagaimana mengklasifikasi buku-buku, tata letaknya, 2x1, 2x0, itu golongan kitab apa, 2x2, 2x3 dan seterusnya. Itu harus mengerti ilmu pustakanya gitu. Maka kalau mau memahami pustaka harus pakai ilmu pustaka. Begitu juga dalam ilmu Islam. Kalau mau memahami hukum Islam harus menguasai ilmu metodologi hukum Islam. Ya, fikih usul fikih dengan baik. Kalau mau mengerti kualitas hadis harus menguasai ilmu hadis, sanad, jalur hadis. Kalau mau menguasai ilmu Al-Quran harus menguasai ilmu tafsir, ulumul Qurannya seperti kita kemarin. Nah, itu. Jadi setiap ilmu ada ulama ahli bidangnya masing-masing. Nah, kerusakan orang-orang sekarang itu saya perhatikan, ya mereka gak ngerti tata cara berhukum, gak ngerti usul fikih dengan baik. Tapi dia hafal hadis banyak, dikeluarkannya aja hukum dari hadis itu, suka-suka dia aja. Nah, ini yang buat kacau tadi kan, seperti yang saya contohkan tadi. Dan itu masih banyak lagi.
Ya masih banyak lagi yang ada yang sampai ada yang mengatakan onani bulan puasa, bentar lagi kita bulan puasa. Onani bulan puasa itu dianggap tidak haram, tidak batalin puasa. Kalau perempuan, mohon maaf, dia kan masturbasi, itu tidak batalkan puasa. Ini pendapat yang keliru, membahayakan malah pendapat itu ya. Walaupun mungkin ada ulama mengatakan begitu, tapi dalam fikih Syafi'i itu sudah sangat tertolak, sudah sangat tidak logis menerima pendapat itu. Kenapa? Karena orang berpuasa itu, puasa itu menahan hawa nafsu, fungsinya. Menahan hawa nafsu, makan dan minum, dan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya puasa itu yang menahan hawa nafsu. Maka kalau orang yang haid, hadas besar, batal puasa. Orang yang suami istri, berhubungan suami istri, batal puasanya. Karena dia nggak nahan hawa nafsu. Atau yang sedang haid, hadas besar, yang nggak nahan hawa nafsu, ada makan dia, nggak nahan hawa nafsu, batal puasanya. Nah, termasuk orang yang haid, nifas, itu yang hadas besar. Nah, orang yang junub onani, junub hadas besar, ya batal puasanya. Makanya kalau ada orang mengatakan nggak batalin puasa, itu pendapatnya sangat lemah. Itu betul-betul kurang menguasai ilmu fikih, usul fikih dengan baik ya. Itu membahayakan sebenarnya ya. Ini yang saya sebut tadi. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sebenarnya kelompok-kelompok orang tertentu, ada yang mereka ini nggak paham fikih usul fikih dengan mendetail, dengan baik. Sehingga mereka menganggap dengan menguasai hadis sudah cukup, sudah bisa ngeluarin hukum dengan baik. Itu bahaya, nggak bisa. Ya, makanya nanti mereka berhukum bukan pakai hukum taklifi, hukum wada'i. Hukum taklifi itulah yang 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini taklifi. Nah, mereka nggak pakai hukum taklifi. Mereka berhukum pakai apa? Sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Itu bukan hukum Islam. Itu ilmu hadis. Makanya kesesatan orang yang berhukum pakai sunnah bid'ah itu sudah nyata sebenarnya secara ilmiah. Secara ilmu. Kenapa? Karena mereka berhukum tidak pakai hukum Islam, tetapi pakai ilmu hadis. Ya sama dengan orang menyusun pustaka pakai ilmu dakwah. Bagaimana nyusun ilmu buku-buku di perpustakaan? Dipakainya ilmu dakwah. Ini salah sasaran namanya kan. Istilahnya salah fikir, pikirannya salah, keliru. Cacat logika, kalau saya menyebut cacat logika. Mereka tidak berpikir rasional. Nah, orang-orang seperti ini nanti akibatnya terjebak berislam secara emosional sekali, tapi tidak rasional. Ya itu membahayakan sebenarnya. Islam itu dia harus bukan hanya emosional, tapi harus rasional, ya. Bukan hanya rasional, juga ada spiritualnya dalam Islam itu. Ini tiga ini harus ada dalam Islam. Ada emosional, ada rasionalnya, karena agama ini adalah al-akal untuk orang berakal. Kalau binatang nggak ada akal, nggak berarti agama. Termasuk orang gila itu nggak ada perintah agama mereka. Buat mereka nggak ada perintah agama karena nggak ada akalnya. Binatang kenapa nggak diperintahkan agama ya? Karena nggak ada akalnya gitu kan. Kemudian yang ketiga spiritual. Nah, itu spiritual itulah makanya ada nanti perintah-perintah ibadah mahdo yang sifatnya spiritual yang tak bisa kita bantah. Nah jadi fungsi fikih usul fikih ini sebenarnya untuk memberikan kepahaman kita bagaimana cara berhukum dalam Islam, bagaimana supaya kita bisa mahir kita menetapkan hukum. Ini ayatnya, ini dalilnya, ini Al-Quran, ini hadisnya. Hukumnya apa? Hukumnya ini. Kenapa? Karena perintahnya tegas. Misalnya seperti wajib, saya contohin. Kenapa sholat 5 waktu itu wajib? Nah, kita harus paham kaidah wajib. Wajib itu adalah berdasarkan dalil yang kuat, mutawatir, dalil sahih. Perintahnya ada dalam Quran, dalam hadis. Ya, kemudian disebut Nabi rukun Islam, berarti perintahnya keras. Kalau ditinggalkan ada hukumannya. Hukumannya di dunia dipukul. Kalau umur 10 tahun boleh dipukul nggak sholat. Kalau udah balik umur 20, 25 tahun, 40 tahun nggak mau sholat boleh diusir dari rumah. Kata Nabi. Kalau di akhirat orang meninggalkan sholat masuk neraka. Nah. Jadi orang yang meninggalkan sholat masuk neraka kan gitu. Nah, jadi ini yang menyebabkan karena ada hukumannya dunia dan akhirat, perintahnya keras, maka wajiblah dia. Kalau ditinggalkan, berdosalah kita. Karena bisa menyebabkan masuk neraka. Maka masuklah dia dalam golongan wajib. Nah, itu rasionalnya. Jadi berhukum itu rasional. Ya, kenapa puasa Senin Kamis itu
dianggap nadab, anjuran, sunnah saja, tidak wajib. Karena puasa Senin Kamis itu dilakukan Nabi, tapi Nabi tidak menghukum orang meninggalkannya. Ya, Nabi hanya menganjurkan. Ya, dianjurkan puasa Senin Kamis, dianjurkan Nabi. Sekiranya Nabi mengatakan siapa yang tidak puasa Senin Kamis maka dia masuk neraka, akan dimasukkan ke pintu neraka, pintu ini, pintu Senin atau Kamis, maka puasa Senin Kamis menjadi wajib. Tapi karena Nabi SAW mengatakan tidak adanya hukum meninggalkan puasa Senin Kamis, maka pertanda perintah itu tidak keras. Perintah itu tidak wajib. Itu salah satu metodologi berpikirnya ulama usul fikih. Maka dari itulah, walaupun sama-sama sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi itu ada yang hukum wajib, ya karena keras dia diperintahkan mengikutinya, ada yang terhukum anjuran saja. Ini contoh-contoh cara berhukum, metodologi berhukum dalam usul fikih. Jadi tidak semua yang ada dilakukan Nabi itu wajib dilakukan ya. Maka nanti kalau kita paham usul fikih, enak kita ngeluarin hukum. Kalau nggak paham usul fikih dengan mendalam, ya itu tadi membahayakan. Ya bahkan nanti anehnya kan, membaca Yasin di malam Jumat, wirid Yasin malam Jumat dianggap sesat, haram, masuk neraka. Baca tahlil malam Jumat haram, sesat, masuk neraka. Ini keluar dari orang-orang yang tak mengerti usul fikih secara baik mendalam. Kenapa saya katakan demikian? Ya membaca Yasin atau tahlil itu tidak ada waktu haramnya, kecuali memang waktu tertentu yang diharamkan. Ya, tidak ada waktu haramnya, bebas kapan saja, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pagi, siang, malam, sore, boleh baca Yasin, baca Quran, baca tahlil. Paling nanti waktu haramnya kalau kita misalnya membaca Yasin waktu ruku, sholat. Kenapa haram membaca Yasin waktu ruku, waktu sujud? Ya karena dia membatalkan sholat. Bacaan sholat bukan itu, bukan Yasin. Kenapa kemudian membaca Yasin di WC? Kenapa di WC baca Yasin haram? Karena tempat haram, tempat kotor. Nah, itu baru dah haram. Ini kan kita baca Yasin di rumah orang. Di rumah orang warga. Di rumah warga di halamannya. Terus kita baca malam Jumat. Malam Jumat kan malam mulia. Kok jadi haram? Kok masuk neraka? Kita baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali baca tahlil, kita sudah termasuk golongan orang yang Islam. Bagus imannya kan. Orang kafir jadi Islam. Kok baca tahlil 100 kali jadi masuk neraka? Malam Jumat kan aneh. Nah, ini logika orang-orang yang sebenarnya tidak ngerti usul fikih. Kenapa? Karena mereka berhukumnya nanti dengan sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah bukan hukum. Harusnya berhukum dengan apa? Dengan wajib, sunnah, nadab, makruh, mubah, haram. Bukan dengan sunnah bid'ah. Ini pengantarnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Betapa